sahabat ekonom, semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum membahas materi, kita perkenalan dulu yuk. Karena pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Halo, nama aku Novita Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 63040200094 dari kelas manajemen bisnis syariah 3C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Kali ini kita akan membahas materi dengan tema mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu pasar? Pasar merupakan wadah yang disediakan untuk transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Di dalam sistem pasar Islam, harga ditentukan oleh penjual dan pembeli. Artinya, harus ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Bagaimana dengan mekanisme pasar dalam Islam? Perlu diketahui bahwa sistem ekonomi Islam mengutamakan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk bertransaksi barang maupun jasa. Namun, tetap harus dibatasi dengan aturan atau norma yang sesuai dengan Islam. Atau bisa kita sebut dengan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi. Pasar ekonomi Islam juga memiliki ciri khas loh. Apa itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah kebebasan orang untuk keluar masuk pasar. Yang kedua, adanya informasi yang cukup tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Yang ketiga, dihilangkannya monopolistik dan dihapuskannya kolusi di antara penjual dan pembeli. Yang keempat, kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Dan yang kelima, adanya homogenitas dan standaritas produk agar terhindar dari pemalsuan dan penipuan produk. Dan yang terakhir adalah terhindar dari penyimpangan kebebasan ekonomi yang tidak jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan, maupun ukuran. Kekuatan pasar dalam Islam. Apa itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah permintaan. Permintaan merupakan keinginan pembeli atau konsumen untuk membeli suatu produk pada penjual atau produsen. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga itu sendiri maupun pengharapan dari konsumen. Yang kedua adalah penawaran. Penawaran merupakan kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Penawaran dapat terpenuhi dari produk impor maupun produk domestik, sehingga kegiatan ini dapat dilakukan oleh produsen maupun penjual. Selanjutnya adalah distorsi pasar. Di sini terdapat 6 pembahasan distorsi pasar, yaitu yang pertama adalah penimbunan barang atau ihtikar. Di dalam perdagangan tidak boleh adanya ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan bertujuan untuk spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di dalam keuntungan normal, atau ia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Yang kedua adalah penetapan harga, atau disebut juga dengan tasir. Tasir merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Sebelum kita tutup, aku punya pantun nih.
naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, silahkan ambil yang bermanfaat. See you next time.